Nyai Sekar. Hai Gisuling, Ya, gimana? Sedulurku, selamat datang di channel Kampus Wong Halus. Pada saat ini kita akan membahas Gisuling. Jadi pesugihan Karangujang ya Gisuling ya. Pesugihan ini cukup unik ya Gisuling ya. Iya. Menurut Gisuling gimana nih? Kemarin kan kita sudah explore ke sana ke tempatnya dan ada beberapa sih juga terawangan yang menurut saya itu sangat kuat, sangat keras ininya ya, powernya di situ Gisuling. Jadi begini Nyai. Ini sebelumnya saya minta izin dulu ke Nyai. Oke. Ceritanya itu kita itu kehilangan salah satu dulur kita, salah satu master kita yang namanya Mbah Imam dari Trenggalek. Itu Nyai. Jadi terakhir kita dengar kabar beliau itu lagi tirakat di Gunung Klotok dan sampai sekarang belum ada kabarnya. Belum ada kabar sampai sekarang. Jadi pada sedulur yang mengetahui kabar Mbah Imam, Itu keberadaannya ya. keberadaannya, Ya. atau Mbah Imam sendiri yang mungkin kebetulan Ada di melihat video ini, tolong kabari kami segera. Kabarnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi beliau memang juga sering tirakat kemana-mana gitu. Iya, dan juga selalu aktif sekali kalau ada kegiatan KWA. Kemudian beberapa tahun ini ya, kemudian nggak ada kabarnya dan sampai sekarang kita masih mencari beliau. Begitu. Oke. Kalau menurut sejarah memang ada dua santri gitu istilahnya ya. Ada dua orang anak gitu ya. Anak ya, seumuran itu mungkin Seumuran kecil gitu ya, masih balik 14, 15 mungkin. iya, umur segitu. Kemudian ketika dia disuruh belajar ngaji, kalau menurut riwayatnya itu dua orang anak laki-laki sama perempuan itu malah sukanya memanjat-manjat. Iya, main. Sampai kemudian gurunya ngomong, kamu memanjat kok seperti monyet saja. Nah, Kemudian mereka berubah jadi monyet. Jadi Tapi monyet. ini memang sebuah kisah yang sangat populer di kalangan masyarakat Ngujang. dan itu sebuah ini ya, kayak sebuah ibaratnya apa ya, sebuah sumpah mungkin Iya, ya gitu, seperti bahwa itu. seorang murid jangan melanggar perkataan ini ya, perkataan apa gurunya gitu loh, seperti itu. Dan memang kemarin itu pada saat di sana terawangan sempat kena ya Gisuling, sempat kena, terus kaki saya itu seperti kayak memang di banyak sekali yang sampai ngikutin kayak ngerangkul kayak ini seperti ini gitu loh Gisuling. Dan serangan itu bertubi-tubi sekali Gisuling. Iya, memang makam Ngujang itu sangat unik sekalinya. Unik dan sangat keras gitu. Iya, pertama Iya. di sana itu campuran, makam campuran antara makam pribumi dengan makam Belanda. Belanda, bener. Yang kedua juga adanya beberapa patung-patung yang ada di Di tempat tersebut. di beberapa salah satu makam Benar. dihiasi dengan beberapa patung. Nah, ini memang mungkin biasa bagi masyarakat seperti itu, tapi bagi sebagian masyarakat ini sesuatu yang sangat Unik aneh ya. gitu ya. Iya, cenderung. unik juga Gisulingnya. Unik Dan juga. sedulur di sana itu tempat pesugihannya. Jadi saya dapat informasi dari penunggu sana ya. Saya kontak, terus saya ngobrol langsung ya Gisulingnya. Dari di sana itu yang penting berani berjanji, berani meminta, berani memberi tumbal nyawa, itu langsung bertukar seperti itu Gisuling. Benar sekali. Jadi kawan-kawan di makam itu masih banyak sekali pohon-pohon tua. Sangat tua sekali. Dan terus terang memang beberapa orang dari kami, saya sendiri, Nyai KRK, kemudian ada beberapa teman itu mendapat interaksi gaib yang lumayan keras juga. Lumayan, Gitu ya. sangat keras semalam. Sampai terasa gitu kakinya Nyai Iya. ya rasanya. Dan banyak sekali ya kerak-kerak. Banyak sekali kerak-kerak kecil kerak-kerak. gitu ya. Kemudian Banyak memang ada sedikit pandangan yang gimana ya? Saya sendiri sebenarnya nggak tega kalau mau cerita ini. Benar sedulur. Aduh. Jadi banyak anak-anak kecil, saya melihat banyak anak-anak kecil di sana itu teriak-teriak minta tolong, tangannya gini-gini. Iya. Dan separuh ini ya, separuh manusia, separuh kera. Iya, ada juga sosok seperti itu. Ada sosok separuh manusia, separuh kerah, Iya, laki-laki gitu. Lagi-lagi itu. Jadi dari pinggang ke bawah ini kerah, dari pinggang ke atas ini manusia. Nah itu dia yang pemimpinnya sangat tampan ya. Terus yang ada yang cewek juga itu yang memakai adat Jawa itu. Oh iya, ada juga di salah satu spot ya. itu ada penampakan seorang noni gitu ya, noni Belanda ya. Noni Belanda, seperti noni Belanda, bukan noni Belanda ya, Iya, menurut Indo saya. mungkin, Indo. mungkin ya. Gitu. Jadi beliau dengan kondisi postur bule itu memakai adat pakaian Jawa, kebaya sama jarik begitu, dan duduk gitu ya. Bangsawan-bangsawan dulu ya gitu. Iya.
bangsawan dulu. Kawan-kawan, kemarin kita ke makam Ngujang itu memang kemalaman ya. Iya, udah malam Karena sekali ya. kalau menurut informasi dari warga sekitar, kita di sana itu paling malam harusnya jam 8 malam. Bener, Sulim. Ibarat Paling- itu bisa ngelihat paling akhir. monyet-ngujangnya itu ya turun ya. Tapi kalau kemudian kita ke sana sampai jam 9 malam baru Ya udah sampai. jam 10 lebih juga. Iya, itu, jam Sulim, 10 ya. lebih. Udah malam banget sih ya. Memang untuk pesugihan monyet kujang ini sangat unik sekali. Ada dua perbedaan versinya. Versi yang mana? Untuk Iya, pesugihan untuk tersebut itu pesugihannya. ya? Ada yang mengilustrasikan atau menceritakan bahwa untuk mendapat pesugihan itu klien Kain, itu harus berani menumbalkan seseorang yang dicintai. masih Atau ada disayangi darah, gitu. masih Hubungan ada hubungan darah. darah. Nggak tahu itu istri atau suaminya atau anaknya atau cucunya. Jadi konon roh dari tumbal itu ketika meninggal dalam usia muda, biasanya meninggalnya masih dalam usia kecil gitu ya. Kecil-kecil ya. Anak-anak kecil itu langsung dimasukkan ke Jadi pengikut. jadi pengikut dan Pengikut tempat. berbentuk kera. Jadi berubah langsung. Berubah sebagai langsung. pengikut tempat tersebut ya. Jadi ada beberapa orang yang cerita itu, kadang-kadang ada juga sih mobil yang berhenti di situ kemudian membawa makanan anak kecil dan ada seekor monyet yang menghampiri untuk kemudian mengambil makanan itu. Konon katanya monyet itulah jelmaan dari anak yang ditumbalkan itu. Itu versi pertama. Versi kedua. Versi kedua, ketika klien itu menjumpai paranormal yang ada di Ngujang. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini bukan sebuah pandangan-pandangan yang Bagaimana bersifat ya? fitnah Ini ya, adalah informasi untuk sedulur Kwa atau teman-teman dimanapun berada. Iya. Seperti apa tempat pesugihan Ngujang tersebut. Jadi ibaratnya kalau sedulur jangan sembarang berjanji atau mengucap di suatu tempat gitu loh Kisuling ya. Karena kan ada konsekuensinya sendiri gitu loh. Kalau memang mantap ya sudah monggo, tapi kalau enggak ya jangan dicoba-coba. Segala sesuatunya pasti kan ada timbal baliknya yang sangat-sangat keras. Jadi begini, apa yang kami sampaikan ini tujuannya bukan untuk fitnah atau apa, tapi memang ada beberapa sumber yang kita rangkum, yang sempat kita wawancarai juga untuk itu. Nah, kita lanjut ke versi kedua. Versi kedua yang Versi mana itu? kedua ini pesugihannya adalah menumbalkan diri sendiri. Jadi tumbal di umur ya berarti ya? Iya, ngurang umur. Saya seorang ayah dari beberapa anak. Kemudian saya sebagai klien mendatangi ke situ, memberi sejumlah mahar. Kemudian saya diberi seekor kera. Dibawa pulang berarti? Untuk saya bawa pulang. Benar. Syaratnya kera tersebut harus makan apa yang saya makan dan harus minum apa yang saya minum. Contohnya kayak harus makan enak dong. Iya, saya makan ayam umpamanya. Ayam goreng. Otomatis dia harus makan ayam goreng juga makan ayam goreng juga. Kalau enggak boleh. Enggak. Jadi apa yang saya makan harus dia makan juga gitu. Sama ya harus ya. Tapi ada beberapa pelaku dari itu juga gini Nyai, sangat aneh sekali karena ada pembatasan durasi umur gitu. Berkurang? Jadi, bukan berkurang ya, antara 5 sampai 10 tahun mereka menikmati dari kekayaan tersebut ya, untuk kemudian mereka meninggal dan sudah, mohon maaf, kekayaannya kemudian runtuh, kejayaannya kemudian runtuh, turun ya. Dan biasanya anak-anaknya, keturunannya itu tidak bisa bangkit seperti orang tuanya sebelumnya ya. Berarti habis ya, hilang. Habis begitu. Seperti itu. Ya, itulah pesugihan monyet Ngujang yang ada di Tulungagung sedulur ya. Dan tempat itu memang sangat angker menurut saya, dan kekuatan mistiknya, powernya luar biasa. Kuat ya. Dan kalau ke sana benar-benar harus dipikirkan dulu kalau mau berjanji. Karena kan apa yang udah diikat itu kan ikat mati ya harusnya, menurut saya ikat benar-benar terikat gitu loh. Karena power mistiknya, kekuatannya penunggu di sana itu kalau kamu memberi harus dia terima gitu. Artinya begini, kawan-kawan, bila Anda berminat, kita nggak menyuruh, kita nggak melarang gitu ya. Ini informasi aja ya. Informasi aja. Bila Anda berminat
dengan pesugihan semacam kera ngujang, Anda harus menemui petugas atau juru kunci di sana itu sebelum jam 8 malam, gitu. Kalau kemudian ada sebuah perjanjian tertentu. Nah, kalau dan satu lagi yang diingat, yang apa? Ketika Anda ke sana jangan heran kalau diambil oleh beberapa orang warga. Iya, itu dia, karena kan banyak yang datang kayak begitu. Nah, dan kami sendiri memang nggak tahu maksud mereka apa. Jadi mereka menolong gitu ya, tapi karena waktu itu kita situasinya memang kurang kondusif ya. Ya di sisi lain juga kita nggak ingin berinteraksi selain dengan yang berwenang, yang menangani. Akhirnya kami mencoba untuk. Dan kalau bisa saran saya nih Gisulin, sama dengan sedulur-sedulur kalau ke sana itu kalau bisa kontak dengan penunggunya langsung dan transaksi langsung dengan penunggunya. Jangan melalui perantara guru kunci apapun karena bisa menyesatkan. Kalau bisa terawangan langsung kontak dengan penunggu tersebut. Kemudian ini Nyai, juga kawan-kawan di sana itu kalau kawan-kawan punya mata batin yang sangat kuat, langsung lihat kok tentang sosok noni dan sosok manusia setengah kera tersebut itu mempunyai bentuk perhiasan yang sangat-sangat mewah, banyak sekali dan menggiurkan bagi orang yang melihat. Bau wajahnya terlalu berkilau dengan perhiasannya yang mewah. Melihatnya itu kayak seperti bangsawan dari mana, kayak raja gitu loh, seperti itu. Melihatnya aja wah gitu, takjub dengan wajahnya yang berkilau, perhiasannya, pakaiannya ya. Ibaratnya kayak gimana ya gitu ya, kita ngeliatnya itu kayak takjub gitu. Pasti ingin lah, pasti kepingin gitu. Seperti itu gitu. Ya tergantung dari sedulur-sedulur semuanya. Kami sekali lagi tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Semuanya tergantung dari masing-masing individu. Baik, Gisulin. Ya. Mungkin sampai di sini. Silakan. Jadi apa yang kami sampaikan tentang pesugihan-pesugihan di video-video pesugihan itu adalah tanggung jawab masing-masing dunia akhirat. Kami hanya menyampaikan bahwa ini ada di masyarakat. Kami tidak ingin menghakimi, tidak ingin menyalahkan, tidak ingin membenarkan juga. Kami hanya menyampaikan. Karena bagaimanapun juga situasi di tempat-tempat pesugihan itu juga menghidupi beberapa orang di situ. Di warga tersebut ya. Dan informasinya real kita karena kita langsung explore, datang ke sana langsung ke tempatnya gitu. Jadi kita langsung ke tempatnya. Ke tempatnya langsung gitu. Dan kita langsung ke tempatnya, kita terawangan langsung, kita kontak langsung dengan penunggu tersebut seperti apa sebenarnya yang ada di sana gitu. Bukan kita cerita yang kita terima dari siapapun, enggak. Jadi kita datang ke lokasi, kita kontak langsung, kita bertanya langsung ya, seperti itu, mencari tahu seperti itu. Sampai kita dapat serangan dapat serangan interaksinya seperti itu. Oke kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Terima kasih.